Mas Guru, saya sepertinya mau nyerah saja. Saya lihat video reel saya tidak ada yang nonton, tidak ada yang like, tidak ada yang komentar. Itulah salah satu curhatan salah satu bunda ketika saya mendatangi postingan beliau. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konten kreator pemula dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap pencapaiannya. Para konten kreator pemula, ketika kita menjalani dunia perkontenan, itu tentunya akan mengalami pasang surut mood, pasang surut semangat. Ada kalanya semangatnya lagi naik, kadang juga turun. Nah teman-teman, ketika teman-teman sedang mengalami fase di mana semangatnya itu sedang turun, coba ingat kembali perjuangan teman-teman yang sudah dilewati. Dari mulai berkeliling, berinteraksi ke tempat-tempat yang lain, sudah berapa lama waktu yang sudah dibuang, itu harus diingat. Sehingga memacu kita untuk sayang ini kalau saya tinggalkan. Berikutnya teman-teman, ketika kita itu sedang ngedown, kita harus koreksi kembali apa sih sebenarnya tujuan kita ngonten ini. Kan tentunya ketika kita ngonten, yang pertama adalah agar konten-konten kita ini atau video-video kita yang kita miliki itu bisa tetap terabadikan di salah satu penyimpanan, yaitu FB. Sama halnya ketika kita semua jalan-jalan ke suatu tempat misalnya, tentunya kita tidak akan pernah melewatkan foto-foto ataupun video-video sebagai dokumentasi kenangan, agar kenangan kita yang ada di sana itu bisa tetap terdokumentasikan di salah satu tempat, yaitu FB. Karena kalau kita simpan di HP kita tentunya akan terbatas sekali, karena memorinya juga terbatas kan. Tetapi kalau disimpan di FB itu tentu tidak akan terbatas dan itu bisa tetap ada selamanya. Nah seharusnya seperti itu. Ketika kita ngonten, ya sudah ngonten saja, jalan. Adapun kita belajar, menghadiri tutorial-tutorial, cukup sebatas, oh ini yang melanggar, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Meta, ini yang boleh. Cukup ilmu itu saja yang perlu kita pahami. Tidak perlu dipikirkan detail betul ya. Cukup jalani saja, ngonten saja terus. Adapun interaksi dan yang lain-lain, ya kalau ada waktunya. Kalau memang tidak ada waktunya, tidak perlu dipaksakan. Interaksi itu tidak masuk dalam daftar yang namanya itu dolar. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dolar itu terhitung dari banyaknya view dan retensi tontonan, bukan dari banyaknya komentar ataupun banyaknya like. Meskipun like dan komentar itu juga merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya dashboard. Akan tetapi yang lebih penting adalah apakah video kita itu ditonton secara full durasi sehingga retensi tontonnya itu bagus. Maka dari itu, agar video kita itu ditonton full durasi, kemudian banyak yang masih tetap mau hadir ke video-video kita, sebenarnya adalah yang pertama, perbaiki isi konten kita. Itu yang sering sekali saya bahas. Perbaiki isi konten kita. Ketika kita mendokumentasikan sebuah kenangan kita, foto, tentunya kita melakukannya dengan baik, mengambil gambar dengan baik, memvideo dengan baik, sehingga kita ketika mengupload video ada sesuatu yang ditawarkan kepada penonton. Ini loh hasil video saya. Apakah itu edukasi, apakah itu informasi, apakah itu hiburan. Maka para bunda semua yang sudah loyo, coba tidak perlu pikirkan yang namanya monetisasi dulu. Sudah ngonten saja dulu. Ngonten saja dulu. Bikin video sebanyak-banyaknya. Urusan ada atau tidak ada penontonnya itu urusan nomor 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti para bunda itu tidak terbebani dengan adanya yang namanya dashboard.
Saya pun sampai detik ini tidak pernah ya yang namanya memikirkan target mingguan pertama, target mingguan kedua, target mingguan ketiga. Itu hanya sebatas si Meta mengecek, menilai kita apakah kita itu benar-benar serius mau konten atau tidak. Lagian kalau strike-nya sudah 3, 4, 5, 6, apakah dolarnya juga akan naik? Tidak. Dolar itu nanti ketika kita sudah monet, itu akan dilihat, dinilai dari jumlah view dan retensi tonton. Ya, bukan dari like-nya, bukan dari komentarnya, bukan. Karena kita lihat saja lah di platform yang lain seperti YouTube. Banyak kok YouTube yang komentarnya itu sedikit, tetapi view-nya banyak, retensi tontonnya bagus. Itu justru yang nantinya dolarnya itu akan lebih banyak daripada sebatas keliling sana, keliling sini, capek. Mana yang sudah didatangi juga nggak ngerti, dan balik lagi ke kita atau tidak. Nah, itu pun harus kita luruskan. Ketika kita datang ke tempat orang lain, seharusnya dijadikan tempat belajar. Oh, videonya kayak gini bagus nih, sepertinya saya bisa menirunya. Sebaiknya begitu, bukan hanya sebatas datang ke tempat orang, kemudian meninggalkan jejak, hadir, dan lain-lain. Sehingga ketika orang itu yang sudah kita datangi kemudian tidak datang lagi ke postingan kita, itulah salah satunya yang menjadikan para bunda itu akhirnya patah semangat. Tidak ada yang datang, tidak ada yang nonton. Sudah, suguhkan saja nilai-nilai pada konten kita. Sesuatu yang bisa diambil oleh penonton, sesuatu yang bermanfaat untuk penonton. Sama halnya ketika kita melihat kolam yang berisi ikan, kemudian kita tuangkan makanan ikan. Si ikan akan mengejar sesuatu yang menurut dia bermanfaat. Begitu juga penonton. Penonton akan mengejar konten-konten yang menurut dia bermanfaat untuk dirinya. Tapi kalau yang kita suguhkan ya biasa-biasa saja, kemudian tidak ada beda dari yang lain, apa yang bisa diambil? Apa yang bisa, mungkin kalaupun komentar ya hanya sebatas mantap, semangat, cuman sebatas itu. Maka dari itu, yuk teruslah perbaiki terus isi konten kita, perbaiki terus video-video kita dengan cara terus belajar dan belajar. Bisa dari manapun. Ketika keliling ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, melihat videonya bagus, isi kontennya bagus, tiru, amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin itu saja para bunda dan para konten kreator pemula. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik dan bisa diambil manfaatnya. Dan bagi teman-teman, silahkan juga bisa share video ini agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari isi video ini. Cukup sekian, kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konten, tetap konsisten.